2023 dari LPTK Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPG siklus 1, yaitu dengan model pembelajaran problem based learning pada sistem gerak manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Untuk pelajaran yang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dua hari. Kalau udah lebih dari 3 hari, mau ditengok untuk pelajaran kelas ya. Ahmad. Ayo Pipi. Ananda. Ada yang masih ingat untuk pengertian jaringan? Apakah itu jaringan? Yang bisa juga. Oh boleh. Ahmad silakan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Betul tidak? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Sekarang untuk jaringan hewan dibagi menjadi 4. Ada yang bisa menjawab? Oh, ada boleh. Epitel. Yang kedua? Saraf. Yang ketiga? Apa lagi? Boleh epitel. Yang kedua? Jaringan ikat. Yang ketiga? Jaringan saraf. Yang terakhir? Ulang satu kali lagi. 1, 2, epidermis, jaringan bukan epidermis, epitel, yang ketiga, jaringan ikat, yang keempat, jaringan otot. Yang pertama, 4 jaringan pada hewan. 1 ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan saraf, dan yang terakhir ada jaringan otot. Pernah mengalami kejadian seperti ini? Kalian pernah terkilir tangan atau kaki? Yang pernah mengalami kejadian terkilir tangan atau kaki? Ahmad, tangan atau kaki? Kaki saat main bola. Bagaimana rasanya Ahmad? Sakit. Kalau yang sakit itu tulangnya atau ototnya Ahmad? Engkel. Terkilir tangan. Gimana? Yang sakitnya? ini Di siku. ya Sakit bukan? Sakit ya? Sakit. Yang sakit itu apa tangan? Otot. Untuk tujuan kali ini, saya disangkut pautkan dengan yang tadi disebutkan otot dan tulang. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, siswa dapat mendeskripsikan fungsi, struktur, bentuk tulang dan osifikasi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam rangka manusia dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan artikulasi persendian dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat membedakan otot sinergis dan antagonis dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis gangguan sistem gerak manusia dengan baik. Di mana sebuah materi yang akan kita bahas sekarang ada 3. Yang pertama ada rangka tubuh manusia, yang kedua ada otot, dan yang ketiga kelainan pada sistem gerak. Ini sebelum dimulai kita ada kesepakatan kelas dulu yang kemarin sudah kita buat. Yang pertama, datang tepat waktu. Jadi sebelum pelajaran sudah tepat waktu. Terus yang kedua, menghargai guru ketika sedang menerangkan. Dan yang ketiga, menghargai teman ketika berpendapat. Ini ada bukan pada emosi. Ibu mau tahu gambaran perasaan kalian sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini seperti apa. Kalian pilih, nanti ibu bagikan ini 1 buah kertas post-it, kalian tulis nama kalian, nanti tempelkan di depan ya. Ini yang sedih hanya 2 orang, ini ada Nindita sama Aja. Ngomong sedikit aja mengenai itu perasaan Nindita. Kenapa Nindita pilih sedih? Alasannya kenapa untuk hari ini kamu pilih sedih? karena menurut saya kompres saja pada waktu ke sekolah. Pada waktu ke sekolah tadi makannya kompres sedih. Jadi ke sekolahnya sama siapa berangkatnya? Sama teman jemput.
Untuk yang bahagia ini kayaknya saya banyak sekali nih. Ibu Maulina. Lina, kenapa kamu bahagia hari ini? Perasaannya seperti apa? Yang pertama karena ini pelajaran biologi, karena materi ini merupakan sistem rangka manusia yang mana itu sangat membantu kita semua khususnya sekelas untuk bisa mengetahui bagian-bagian apa yang harus kita jaga. Kamu suka belajar biologi, Lina? Suka. Alhamdulillah. Pada speakingnya seperti ini. Buka mulut, tertawa 3 kali. Sampai gini tangannya. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Haha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Gini aja ya. Nanti kalau kalian sudah fokus itu dia pasti tidak akan ada suara. Oke. Semangat dong, tepuk tangan dulu dong. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Subhanallah, luar biasa. Silakan amati. Ini adalah pembuatan video yang harus kalian amati. Siapakah yang mau memberikan tanggapan? Untuk menambahkan Bu, pada video tersebut kaki yang bengkak itu diakibatkan karena si ototnya itu membengkak sehingga membuat pembuluh darah itu tidak lancar sehingga untuk jalan pun itu susah atau sakit. Dan dia yang menambahkan lagi. Oh, boleh saya Tadi kan membengkak itu akibat karena ligamen, yaitu membengkaknya urat pada tulang. Jadi ligamen ini ialah jaringan fibrosa yang sedikit lentur, terus juga cederanya ini pada sendi engsel. ligamen dan sendi engsel. Luar biasa. Tepuk tangan. Sekarang akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok kinestetik, yang kedua kelompok auditori, dan yang ketiga itu adalah kelompok visual. Kemarin Ibu sudah lakukan tes asesmen diagnosis sesuai dengan minat dan bakat belajar kalian. Silakan kalian, kemarin sudah dibentuk kelompoknya, silakan kumpul pada kelompok masing-masing. Ini kelompok auditori, kelompok visual. Karena kalian dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, untuk kelompok kinestetik itu kerjakan sesuai dengan perintahnya dalam proses diskusinya. Kalian kan yang harus kalian lakukan nanti, atau mau di proses diskusinya atau mau di presentasinya, boleh. Karena untuk kelompok satu itu hubungan dengan macam-macam kerangka manusia, boleh nanti ada seorang teman yang menjadi modelnya dan ada seorang yang menjelaskan. Itu bisa boleh. Karena gerakan sesinya kalian lihat di YouTube dengan menggunakan YouTube, bukan audio ya. Ada video-video tersebut gitu, untuk melengkapi ATS-nya. Dan yang visual ini referensinya bisa dengan menggunakan Google karena dengan melihat dan dengan menggunakan buku sumber atau buku paket. Yang ketiga adalah sendi gerak atau dia sendi gerak ini adalah sendi yang dapat menggerakkan secara perlahan. Nah, kalau menggerakkan tangan-tangan kita. Teknik mindfulness ini adalah gunanya supaya otot tidak tegang. Tegang ini pembelajaran itu adalah santai. Oke? Untuk yang pertama dalam keadaan rileks, terus tarik nafas, tahan, keluarkan atau hembuskan secara perlahan. Sudah kembali. Apa yang kalian rasakan sudah dilakukan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan tentang rangka tubuh manusia yang akan dibacakan oleh Ananda. Rangka aksial disebut juga sebagai rangka poros atau bisa disebut juga dengan sumbu tubuh. Berikut tulang-tulang yang menyusun rangka aksial. Tulang tengkorak bisa disebut juga dengan kranium. Fungsi dari tulang tengkorak berfungsi sebagai melindungi otak. Mana tulang tengkoraknya di mana? Berikut tulang-tulang yang membentuk tulang tengkorak. Satu, tulang nadi bisa disebut dengan frontal, tulang ubun-ubun bisa disebut parietal, dan tulang occipital. Berikut tulang-tulang yang membentuk tulang wajah. Tulang rahang atas bisa disebut maksila, tulang rahang bawah bisa disebut mandibula, tulang pipi bisa disebut zygomaticus, tulang langit-langit mulutnya, eta langit-langit disebut palatinum. Tulang hidung bisa disebut nasal, tulang mata disebut lacrimalis, tulang pangkal hidung disebut hyoid. Tulang dada merupakan tulang pipi yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada bagian hulu atau tangkai yang disebut juga dengan manubrium sternum, dan yang kedua ada bagian badan yang disebut juga dengan corpus sternum, dan ada juga bagian tubuh pedang yang disebut juga dengan tajuk pedang yang disebut juga dengan profesus epideus. 4 tulang rusuk atau disebut juga dengan costa. Tulang rusuk terdiri dari 7 tulang rusuk asli yang disebut juga dengan costa perak, 3 tulang rusuk palsu yang disebut juga dengan costa spuria, 2 tulang rusuk melayang yang disebut juga dengan costa fructuantes. Rangka appendicular ini meliputi anggota gerak tubuh. Yang pertama ada tulang bahu. Nah, tulang bahu ini terdiri dari tulang belikat, selangka. Ini selangka disebut sebagai clavicula berjumlah 2 buah. Dan selanjutnya ada tulang belikat ini berjumlah 2 buah disebut juga sebagai scapula. Selanjutnya ada juga tulang yang menyusun rangka appendicular, yaitu ada tulang anggota gerak atas. Yang pertama ada 2 tulang lengan atas, humerus, tulang hasta ini atau disebut juga ulna berjumlah 2 buah, tulang kumpil ini disebut juga sebagai radius 2 buah. Selanjutnya ada tulang pergelangan tangan ini, yang satu lagi berjumlah 2 buah disebut juga sebagai karpal. Yang selanjutnya ada pergelangan tapak tangan, ada tulang tapak tangan disebut juga metakarpal, tulang jari-jari tangan disebut phalanges berjumlah 2 kali 14 ruas jari-jari. Dan selanjutnya ada tulang anggota gerak bawah. Yang pertama ada tulang paha, ini disebut sebagai femur berjumlah 2 buah. Selanjutnya ada tulang tempurung lutut, ini patella berjumlah 2 buah. Selanjutnya ada tulang betis, yang ini disebut juga sebagai fibula berjumlah 2 buah. Ada selanjutnya tulang kering, tibia berjumlah 2 buah. Dan selanjutnya ada pergelangan kaki, ini disebut tarsal berjumlah 2 kali 7 buah. Ada tulang tapak kaki yang di bawah kaki disebut sebagai metatarsal berjumlah 2 kali 5 buah. Dan terakhir ada tulang jari-jari kaki, jari kaki kalian disebut sebagai phalanges berjumlah 2 kali 14 ruas jari-jari. Baik, untuk selanjutnya apakah ingin ada yang tanyakan atau menambahkan? Boleh. Saya ingin bertanya tentang apa saja yang berada di rangka bagian kepala. Nah, di mana di tulang kepala ini yaitu termasuk ke dalam tulang tengkorak disebut juga sebagai kranium. Tulang tengkorak ini terdiri
terdiri dari beberapa tulang yang bentuk tulang tengkorak, ada 3. Tulang dahi, ini disebutnya sebagai frontal. Tulang ubun-ubun berjumlah 2 buah, namanya parietal. Dan tulang ke belakang kepala disebutnya sebagai occipital. Nah, ada juga tulang tengkorak, di depannya ada tulang wajah yang terdiri dari beberapa tulang. Ada tulang rahang atas, rahang bawah, tulang mata, tulang hidung, tulang langit-langit, dan tulang papan hidung. Cukup? Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditorik akan menjelaskan tentang materi tentang sendi dan otot. Nah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mulai pada materi ini satu. Yang pertama, persendian. Berdasarkan keluasaannya, persendian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sinartrosis, yang kedua ada ampiartrosis, dan yang terakhir ada diartrosis. Untuk sinartrosis ini ialah persendian yang tidak memungkinkan pergerakan sama sekali. Jadi sinartrosis ini disebut juga dengan sendi mati, di mana sendi mati ini terbagi menjadi 2, ada simfibrosis dan yang kedua ada simkondrosis. Simfibrosis yaitu tulang yang dihubungkan antara jaringan ikat fibrosa, contohnya pada tulang tengkorak. Dan simkondrosis ialah yang dihubungkan oleh tulang rawan, contohnya pada tulang belakang. Ampiartrosis ialah persendian yang melakukan pergerakan yang terbatas, disebut juga dengan sendi kaku, di mana sendi kaku ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada simfisis dan yang kedua ada syndesmosis. Dan yang terakhir ada diartrosis. Diartrosis ini merupakan gerakan yang bebas. Diartrosis ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sendi luncur. Sendi luncur ini memungkinkan gerakan menggeser, semisal pada sendi-sendi pergelangan tangan, kaki, dan antar tulang selangkah. Yang kedua ada sendi engsel. Sendi engsel yaitu memungkinkan pergerakan satu arah, seperti pada pintu. Contohnya pada sendinya yaitu pada siku, lutut, dan sendi pada jari tangan dan kaki. Yang ketiga ada sendi putar. Sendi putar yaitu memungkinkan terjadinya memutar, misalnya pada sendi antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang keempat ada sendi pelana, di mana sendi pelana ini terjadinya gerakan 2 arah, misalnya pada tulang telapak tangan dan jari-jari tangan. Dan yang terakhir ada sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan terjadinya gerakan bebas ke segala arah, misalnya pada tulang paha dengan tulang panggul. Nah, di sini untuk memudahkan menghafal, jadi saya punya nyanyian. Untuk pertama sendi mati pada sini, sendi kaku di sini, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar. Sendi mati, sendi kaku, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, macam-macam sendi. Semuanya ikut, jadi silakan berdiri Sambil diregakan ya. Dimulai ya. 1, 2, 3. Sendi mati, sendi kaku, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, macam-macam sendi. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam otot. Otot dibedakan menjadi 2, yaitu ada otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis merupakan pasangan otot yang kerjanya saling menunjang. Yang kedua, otot antagonis merupakan 2 otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Contoh otot sinergis adalah otot-otot di antara tulang rusuk yang bekerja sama saat terjadi pengambilan dan pengembusan napas. Yang contoh otot antagonis adalah otot bisep dan otot trisep.
Gerakan otot yaitu ada 8. Yang pertama ada depresi. Yang pertama ada elevasi. Elevasi adalah gerakan mengangkat. Yang kedua ada elevasi, gerakan depresi, yaitu gerakan menundukkan atau menurunkan. Yang ketiga ada abduksi, yaitu gerak mendekati tubuh. Yang keempat ada abduksi, yaitu menjauhi tubuh. Ekstensi, yang kelima ada ekstensi, gerakan meluruskan. Yang keenam ada fleksi, gerakan menekukan atau membengkokkan. Yang ketujuh ada supinasi, gerakan menentangkan. Yang kedelapan ada pronasi, gerakan menengkukan. Di sini gerakan yang 8 ini ada nyanyiannya. Mau nyanyikan lagi? Ya, Boleh, silakan. contohnya elevasi, depresi, adduksi, abduksi, ekstensius fleksi, supinasi, pronasi. Elevasi, depresi, adduksi, ekstensius fleksi, supinasi, pronasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan memberi tanggapan atau pendapat kami mengenai video yang ditayangkan tadi dan akan menjelaskan yang berhubungan dengan gangguan atau kelainan pada sistem gerak yang akan dijelaskan oleh rekan. Oke, izin menjelaskan. Yang pertama, di dalam video tadi dapat kita ketahui ada seseorang yang sedang cedera ankle, kemudian penyebabnya tersumbatnya pembuluh darah sehingga terjadi pembengkakan pada otot atau mengganggunya ligamen pada otot atau gangguan pada otot. Oke, yang kedua, bahwa kita ketahui di nomor 1 ada gangguan pada otot. Ternyata setelah saya kaji gangguan atau kelainan pada sistem gerak ada 2 gangguan, yaitu ada tulang dan otot. Ada beberapa gangguan yang dapat kita kaji. Yang pertama itu fraktura dan fisura. Fraktura apa sih Kak? Fraktura itu adalah patah tulang. Fisura adalah retakan pada tulang. Fraktura juga dibagi menjadi 2, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup apa sih? Fraktura tertutup itu adalah patah tulang, tapi tidak keluarnya tulang pada otot ataupun kulit. Nah, sebaliknya pada terbuka itu patah tulang yang dapat merobek otot atau kulit sehingga keluar dari otot dan kulit. Yang kedua itu ada TBC tulang. Bakterinya yang bernama Mycobacterium tuberculosis yang menyerang pada bagian tulang. Yang ketiga itu ada infeksi sendi atau artritis. Yang selanjutnya pada otot. Otot yang pertama yaitu hipertrofi, yaitu aktivitas yang berlebihan. Yang kedua itu atrofi atau bisa penyebabnya itu dari penyakit polio. Yang ketiga hernia abdominalis, robeknya dinding otot sehingga usus melorot atau masuk ke dalam sobekan tersebut. Yang keempat miastenia gravis. Presentasi kami dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai fungsi tulang dulu, bukan dulu. Yang pertama ada penegak dan pemberi bentuk tubuh. Jadi tulang tidak akan berdiri kalau tidak tanpa adanya apa? Otot, berbentuk tubuh fungsi tulang. Yang kedua tempat melekatnya otot, jadi otot juga perlu tulang untuk memberi bentuk tubuh seperti itu. Yang ketiga pelindung alat-alat tubuh yang melunak. Jadi dengan adanya otot itu organ dalam kita baik itu jantung, paru-paru, lambung itu sama dilindungi oleh tulang. Yang keempat sebagai pembentukan sel darah, pada kalian ketahui bahwa tempat sel darah itu diproduksinya di sumsum tulang. Dan yang terakhir sebagai alat gerak pasif.
Bapak sebagai alat gerak pasif, karena tulang bisa digerakkan kalau adanya otot. Sebaliknya kalau otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi dan berrelaksasi. Jenis-jenis tulang. Satu ada tulang rawan atau kartilago, yang kedua ada tulang keras. Pada tulang keras ini dibagi dua. Yang pertama ada tulang kompak, yang kedua ada tulang spons. Tulang itu ada apa? Ada tulang pipa atau tulang panjang, contohnya pada pergelangan tangan, pergelangan kaki. Tulang pendek itu contohnya pada tulang jari kaki. Yang ketiga ada tulang pipi, bisa pada tulang tengkorak, bisa pada tulang belikat juga tulang pipi. Dan yang terakhir tulang irregular. Mana tulang irregular ini adalah tulang tidak beraturan. Contohnya pada tulang luas, tulang belakang. Bentuk tulang apakah ini? Ada yang bisa jawab? Apakah? Oh, Rina dulu. Silakan ya. Tulang apa itu? Pipi. Untuk tulang pipi? Kita lihat ya jawabannya. Apakah betul? Tulang belis. Tepuk tangan untuk ini. Ini dapat kali ya. Itu bentuknya tulang pipi. Terus selanjutnya, yang ini nih, bentuk tulang apakah ini? Cung. Enggak, jangan yang lain. Boleh, Ahmad. Kamu itu tulang apa? Irregular. Kita lihat cek. Betul juga. Tepuk tangan dulu. Yang pada ya. Terus yang selanjutnya ini ada tulang lagi. Ini nih. Oh, boleh. Tulang pendek. Tulang pendek. Itu tulang pendek? Tulang pipa. Sekarang dulu. Tulang pipa. Tulang pipa. Betul, kita lihat. Gangguan pada otot. Dan saya pelajari itu yang kedua. Tulang. Apa lagi? Bentuk tulang tadi sudah dibahas? Bentuk tulang. Ada berapa bentuk tulang? Satu. Pipa. Panjang. Pendek. Irregular. Macam-macam maksudnya dia berapa? Macam-macam otot dan apa? Satu otot? Dua otot? Refleksi. Apakah kalian suka dalam pembelajaran hari ini? Rasanya apa sih yang masuk ke dalam pembelajaran? Berbeda dengan belajar kemarin, Bu. Apa perbedaannya? Perbedaannya ini menggunakan tampilan atau Menggunakan tampilan atau layar jadi sangat menarik buat kamu juga, Aman. Luar biasa, tepuk tangan. Apakah ada hal yang menarik lagi yang selalu menggunakan tampilan layar ini? Tadi pas kajian seni juga nyanyian Udah dihafal, betul. Cara belajar bagaimana yang membantu dalam melakukan pembelajaran? Boleh ya. Kesulitan yang kamu temui dalam belajar hari ini apa? Segera. Kesulitannya apa? apa itu pengamalan melatih. Untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai teknologi pada sistem gerak. Teknologi apa saja yang dapat membantu kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Kita akan bahas, dan yang terakhir itu ada mekanisme kerja pada otot juga kita belum terbahas. Mungkin dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir kita sudah selesai. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ada? Sudah. Kalau sudah, pembelajaran kita ditutup sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.